Kita mau belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-34. 2 Tawarikh 34 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Tawarikh 34 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri ya. Kita belajar satu tokoh yang bernama Yosia ya. Memang ada sih orang yang bernama Yosia, tapi lebih banyak orang mengambil nama Yosua ya. Arti Yosia ini sebetulnya bagus ya. Tuhan menopang. Dan ini terbukti di dalam masa pemerintahannya. Keberhasilan Yosua karena tangan Tuhan yang menopang ya. Yosia adalah anak dari Raja Amon ya, ibunya yang bernama Yedida binti Adaya dari Boskat ya. Naik tahta umur 8 tahun. Meninggal umur 39 tahun ya. Anak yang masih, kalau kita bilang mighty kid ya, masih anak sekolah minggu. Enggak tahu 8 tahun itu kelas apa? Markus mungkin ya, kelas Markus ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti bapak leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Anak kecil naik tahta. Ya. Anak yang banyak harus dibimbing oleh seorang ibu yang selalu mendampinginya. Ya, Ibu Yedida. Padahal ayahnya adalah seorang raja juga, Raja Amon. Tapi Raja Amon ini kelakuannya jahat di mata Tuhan. Saudara, ada pepatah dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, itu memang umum. Tetapi kalau kita lihat kehidupan Yosia ini, ya, tidak seperti itu. Tergantung bagaimana didikan seorang ibu terhadap Yosia yang masih kecil, yang baru berumur 8 tahun sudah naik tahta. Ibunya Yedida adalah istri Raja Amon. Tidak bisa mempengaruhi Raja Amon untuk berbuat baik. Maka dia alihkan tanggung jawab itu. Dia melakukan tanggung jawabnya terhadap anaknya Yosia. Raja Manase, kakek dari Raja Yosia, membuat bukit-bukit pengorbanan sehingga Allah begitu murka. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. 2 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-12 ya. Bagaimana murka Tuhan datang ya, akan dinyatakan. Ayat yang ke-12, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Kenapa? Kakeknya ya, ayah dari Raja Amon membuat bukit-bukit pengorbanan. Tetapi dikatakan Yosia ini beda ya, beda dengan raja-raja sebelumnya, beda dengan ayahnya Raja Amon, beda dengan kakeknya Raja Manase. Yosia mengandalkan firman Allah. Ya. Tadi kita sudah nanyakan bersama, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kupercaya.
ketika dia mengandalkan firman Allah, dikatakan malapetaka tidak ditimpakan kepada kerajaan Yehuda. Ini anak yang masih muda. Ya. Naik tahta aja masih kecil, 8 tahun. Coba kita bayangkan jika semua generasi muda bertindak seperti Raja Yosia ini. Yosia masih remaja ya, saat dia melakukan satu hal yang berani. Dan karena keberaniannya membuat dia menjadi raja yang baik di mata Tuhan. Beraninya berani betul, ya bukan berani ngawur. Kembali di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-34. Ayat yang ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, berarti dia tahta 8, umur 8. Tahun ke-8 berarti dia umur 16. Ya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Ya. Tahun ke-8, umur 16 tahun dia mulai mencari Allah. Karena waktu dia naik tahta dia mungkin masih terlalu kecil, harus banyak dibimbing oleh seorang ibu yang bernama Yedidah. Tahun ke-12 berarti dia sudah umur 8 tambah 12, 20 tahun. Dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Dia menghancurkan tiang-tiang berhala. Dan tahun ke-18 ya. Ayat yang ke-8, setelah dia selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, dia menyuruh Safan bin Asalia dan Maaseah penguasa kota serta Yoah bin Yoas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Apa yang kita lihat dari perjalanan pemerintahan Yosia? Dia meletakkan suatu dasar terlebih dahulu, yaitu mencari Allah. Apa saja yang dilakukan oleh Yosia? Ya. Yang pertama kalau kita lihat sesuai dengan hukum Taurat, ya, Allah yang kita punya adalah Allah yang cemburu. Di dalam hukum Taurat dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, itu yang disingkirkan terlebih dahulu oleh Yosia. Dia mulai mengeluarkan perkakas-perkakas untuk Baal dan Aserah dari dalam rumah Tuhan. Dia mengeluarkan tiang-tiang berhala dari dalam rumah Tuhan dan dibakar. Dia tidak rasa, sayang ya. Itu biasanya perkakas-perkakas terbuat dari emas ya. Dia tidak sayang, aduh ini emas mahal sekali, enggak. Dia keluarkan, dia mulai bakar. Dia tahu hukum Taurat. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dia tahu Allah yang dia punya, Allah yang kita punya adalah Allah yang cemburu. Saudara yang sudah jadi pasangan suami istri tahu ya, bagaimana kita sama-sama tahu bagaimana rasa cemburu terhadap pasangan. Yang kedua dikatakan dia mulai memperbaiki rumah Tuhan. Ayat yang ke-8 tadi dari 2 Tawarikh 34. Dia mulai suruh untuk memperbaiki rumah Tuhan. Yosia tidak mau rumah Tuhan terbengkalai. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ingat di dalam kitab Hagai.
Hagai pasalnya yang pertama. Hagai pasalnya yang pertama ayat 4 ayat yang kelima. Ya, Hagai 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya. Apa sih yang harus dilihat? Apa sih yang harus diperhatikan? Mereka mendiami rumah mereka sendiri yang dipapani dengan baik, didandani dengan baik, tetap dikatakan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Apa akibatnya kalau rumah Tuhan tetap terbengkalai? Dan Yosia tidak mau itu terjadi. Ayat yang ke-6 dari Hagai dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya. Ketika di zaman Hagai, mereka tetap tidak memperhatikan rumah Tuhan. Berdampak juga pada keadaan jasmani mereka. Saudara mungkin bisa katakan, rumah Tuhan kan sudah bagus. Ya. Saudara ingat 1 Korintus pasal yang ketiga 16 ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tubuh kita ini adalah rumah Tuhan, pribadi lepas pribadi yang harus dijaga. Yang harus dipelihara supaya roh Allah mau diam. Jangan sampai tubuh kita yang adalah rumah Tuhan ini adalah rumah Tuhan yang kotor. Yosia memerintahkan supaya orang-orangnya mulai memperbaiki rumah Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepada kita masing-masing pada malam hari ini. Kita yang adalah juga rumah Tuhan. Bersihkan hidup kita dari segala yang kotor. Secara rohani ketika kita masih kotor di hadapan Tuhan. Ini Hagai dikatakan berdampak pada keadaan jasmani mereka juga. Yang ketiga, kita lihat kitab Taurat ya. Di dalam Tawarikh nanti saudara bisa pelajari. Kitab Tawarikh 34, kitab Taurat ditemukan di dalam rumah Tuhan yang sudah dibersihkan. Perkakas-perkakas untuk Baal dan Asyera sudah dikeluarkan, tiang-tiang berhala sudah dikeluarkan dan dibakar, mulai dibersihkan. Kitab Taurat ditemukan di dalam rumah Tuhan, di tempat yang telah dibersihkan. Perkataan-perkataan firman Allah ditemukan. Bapak Ibu Saudara, acap kali ya kita berusaha untuk mengerti firman Allah, tapi kenapa ya enggak bisa? Malam hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya belajar, Bapak Ibu Saudara juga belajar. Ya. Kita berusaha untuk mengerti firman Allah, tapi tidak mudeng-mudeng, tidak bisa. Kenapa? Hidup kita masih kotor. Kita masih suka ikut ya hal-hal duniawi. Dan hal-hal itu yang menonjol sehingga firman Allah tidak terlihat. Tertutup oleh hal-hal duniawi ini. Galatia 5 ya di sana ayat 19 ayat 21 sampai 21 hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan. Ya, coba kita lihat sedikit ya. Galatia pasal yang kelima.
Galatia 5 ayat yang ke-19 mulai. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali ya perbuatan daging. Itu masih ada dan masih suka kita kerjakan. Sehingga kita berusaha bagaimana, aduh ini apa sih arti firman Tuhan, tidak ketemu-ketemu. Karena perbuatan-perbuatan daging itu menutup perkataan-perkataan firman Allah. Dibersihkan dulu. Baru perkataan firman Allah itu bisa keluar, bisa menonjol. Kalau sudah dibersihkan, apa yang terjadi? Yeremia pasal yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-16. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Itu kalau rumah Tuhan yang adalah tubuh kita ini kita bersihkan dulu. Maka perkataan firman Tuhan itu yang keluar. Dan ketika kita bertemu dengan perkataan-perkataan firman Tuhan, dikatakan, aku menikmatinya, itu menjadi kegirangan. Tetapi kalau manusia daging itu masih menonjol di dalam hidup kita, terus datang firman Tuhan, bukannya kita terima, kita malah ini firman Tuhan mulai ini menemplak saya. Saling bertolak belakang. Tidak bisa kita menikmati karena apa? Yang daging itu yang masih menonjol di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau ya, Yeremia 15 ayat 16 ini menjadi pengalaman pribadi, lepas pribadi kehidupan kita. Kalau aku bertemu dengan perkataan-Mu, aku menikmatinya. Itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Jadi setelah dibersihkan, yang ketiga dikatakan kitab Taurat ditemukan di dalam rumah Tuhan. Dan yang keempat kita lihat dari kehidupan Yosia. Yosia ingin supaya Imam Hilkia meminta petunjuk Tuhan bagi dia, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda. Dia tidak bilang, saya ini kan raja. Firman Tuhan untuk kalian, tidak. Pergilah minta petunjuk Tuhan untukku, untuk rakyat, dan untuk seluruh Yehuda. Setiap perkataan firman Tuhan untuk kita semua. Baik firman Tuhan itu menunjuk, baik firman Tuhan itu menemplak. Firman Tuhan tidak hanya untuk jemaat yang mendengarkan, juga untuk siapa yang menyampaikan. Karena Ibrani 4 ayat yang ke-12 dikatakan firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang ya. Seperti pedang bermata dua dia menusuk. Itulah sedikit yang kita bisa pelajari dari kehidupan Raja Yosia. Dasar-dasar pemerintahan Yosia. Dia membereskan segala sesuatu yang tidak beres. Dan ketika kita sudah belajar ya, pada malam hari ini itu menjadi teladan bagi kehidupan kita. Kita tidak bilang, apa sih anak kecil masih mighty kid. 8 tahun kelas Markus mungkin. Ya. Ada bimbingan dari seorang ibu. Sesuai juga namanya, Tuhan menopang. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika dia mulai memerintah, tahun ke-8 dia mulai mencari Allah. Tuhan menopang Yosia. Tuhan memberkati pemerintahan Yosia.
langkah demi langkah yang dia lakukan, ya sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan apapun langkah demi langkah yang akan kita kerjakan pun, biarlah hati kita ya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih ketika kita bertemu dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Yeremia katakan, aku menikmatinya. Itu menjadi kegirangan dan kesukaan bagiku. Sama-sama kita berlutut, kita masuk di dalam doa.